Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Yesus sebagai imam, janji Allah sepihak menurut peraturan Melkisedek. Nah, saudaraku, inilah ragiku bersama Pendeta Najarudin. Teologi Kristen mengajarkan bahwa Yesus seorang nabi, Yesus seorang imam agung, Yesus seorang manusia tanpa dosa, Yesus seorang juru selamat, dan Yesus seorang raja. Ada rumor di WA Group, ada imam ormas masuk bui. Saudaraku, sedangkan ketua Ansor masuk istana beberapa waktu yang lalu. Ini adalah sebuah sindiran telak untuk oknum tertentu yang mengaku aku imam. Imam ini hanya buat onar, menebar kebencian, menciptakan permusuhan antara umat beragama dan sesama warga bangsa, bahkan mengancam membunuh orang Kristen dan membunuh pendeta. Nah, tentu saya tidak sebut imam itu, tetapi saudaraku sudah mengetahui jalan ceritanya. Imam besar, high priest, adalah jabatan imam yang paling tinggi di dalam agama Yahudi yang berkaitan dengan ibadah orang Israel. Imam besar Israel dipercayai sebagai wakil umat Israel di hadapan Allah, serta berperan sebagai perantara yang kudus antara umat Allah dengan Tuhan Allah sendiri. Peran sentral dari imam besar ini di dalam keagamaan orang Yahudi terlihat ketika imam besar bertugas untuk mempersembahkan ritus korban tahunan di bait suci yang terletak di kota Yerusalem. Di dalam ritus tahunan tersebut, hanya imam besar yang diizinkan masuk ke dalam ruang maha kudus dari bait suci. Ya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Yesus diberi jabatan imam agung atas pernyataan Alkitab. Keimaman Yesus memiliki fungsi yaitu mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna, sehingga kita tidak memerlukan imam dari suku Lewi, tetapi menurut Melkisedek. Nah, ini bedanya. Ia bukan dari orang Israel, karena itu terjadi jauh sebelum terbentuknya bangsa Israel, yaitu di zaman Abraham. Jadi Imam Melkisedek. Ibrani pasal 7 tentang peraturan keimaman Yesus. Yesus dari suku Yehuda, bukan dari suku Lewi. Wow. Yang menjadi imam harus dari suku Lewi biasanya. Nah, peraturan bahwa Yesus adalah imam besar adalah mengikuti pola imam Melkisedek, bukan berdasarkan penetapan Musa atau penetapan hukum Taurat, melainkan ketetapan Allah yang sebelumnya. Ibrani pasal 10 tentang fungsi keimaman Yesus. Pasal 10 ayat 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 kita baca. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Bersyukurlah saudara dan saya yang memiliki imam agung, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus tidak mempersembahkan korban lembu, korban sapi, korban domba, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna. Sekali lagi, Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna. Haleluya. Jadi Yesus adalah nabi, imam, manusia tanpa dosa, juru selamat, dan raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam dari saya doakan kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Tuhan memberkati kita. In God we trust, in Jesus we are saved, for God is nothing impossible. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Saudara punya potensi, kelolalah potensi Anda. Kalau kita diejek, dihina orang, anggap itu sampah, anggap itu pecut untuk lebih maju, lebih kencang. Tuhan memberkati kita sama-sama, bersama-sama. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Love you with agape and filial love. From me, Pendeta Najarudin. Silakan di like, di subscribe, dan jika menjadi berkat, silakan di share. Tuhan memberkati saudara. Amin.